Nah, ada app icon. Kita punya app icon kayak gini ya. Nah, ketika teman punya app icon kayak gini, gimana sih caranya kita kalau mau ngeganti app icon dari aplikasi Flutter? Kalau saya sih senangnya pakai dependensi Flutter Launcher Icons. Jadi teman-teman bisa cari nanti di pub.dart-nya. Jadi untuk Flutter ini, kalau teman-teman udah terbiasa dengan NPM dan sebagainya di Node.js atau Bower atau apa sih yang dari PHP itu Composer dan sebagainya. Nah, Flutter juga punya itu pub.dart. Oke, kita lihat di sini. Pub.dart, nah ini pubdev Flutter. Jadi di sini tersedia banyak sekali dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Dan tadi kita ngebutuhin Flutter Launcher Icons. Nah, ini. Tinggal di-search aja. Di sini udah banyak kok. Jadi udah ada banyak komunitas yang ngebantu kita untuk development. Jadi saya seringnya pakai ini. Pakai Flutter Launcher Icon untuk ngeganti app icon. Karena lebih mudah. Kenapa? Jadi kita tinggal declare aja asetnya di mana. Kayak tadi kan disimpan dulu di asset image, terus kita path-nya di set, asset image bird. Nah, setelah teman-teman set kayak gini, teman-teman bisa langsung running Flutter pub run Flutter launcher. Ini ada kok di di dokumentasi dependensinya. Jadi teman-teman tinggal panggil kayak gini aja, running di terminal. Paste. Nah, tinggal nunggu. Nanti juga kalau sudah selesai, maka tinggal di close dulu aplikasinya dan di build ulang. Seketika app icon kita bakalan ngeganti ya. Entah itu di Android atau itu di iOS itu ngeganti. Nah, untuk Flutter ini, teman-teman perlu ingat juga, kalau misalnya Flutter ini adalah satu code untuk dua platform, yaitu Android dan iOS. Jadi code-nya cuma satu ya. Cuman teman-teman tetap masih bisa ngespesifikin, misalkan kalau misalkan Android pengen layoutnya A, kalau iOS pengen layoutnya B. Meskipun satu code, tapi teman-teman tetap masih bisa conditional design gitu. Nah, untuk di PubSpec ini ya, masih banyak juga yang perlu dibahas. Ini untuk ini name apps-nya. Nah, kalau tadi description akan disimpan di sini. Nah, untuk version di sini, ini kalau teman-teman dari Android Dev atau dari iOS Dev, kan suka ada version code sama version name ya. Kalau version code itu integer yang terus bertambah secara incremental. Jadi kalau misalkan teman-teman publish, 1, publish 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau version name ini adalah 1.0, 1.00, 1.1, 2, 3. Ini version name ya. 4 dan sebagainya. Atau enggak 110 dan sebagainya ya. Nah, kalau misalkan version code-nya ini yang dipisahkan dengan tanda plus ini. Jadi kalau 1.01 ininya 2 kayak gitu. Dan itu kalau misalkan update teman-teman 2 ininya jadi 3. Dan seterusnya sampai teman-teman sampai aplikasi itu nggak kepake lagi. Bohong. Pokoknya seterusnya sampai kapanpun terus itu bertambah. Kayak gitu. Terus ini untuk setting SDK-nya. Nah, ini 2.7 sampai 3. Terus untuk deklarasi dependensi, teman-teman bisa di sini. Bisa di sini. Gitu. Nah, kalau saya sih lebih sering di sini nih, di bawah Copertana Icons. Jadi kalau mau nambahin dependensi yang dari tadi pubdev tadi, bisa tambahin di sini Flutter Launcher Icon. Contoh. Oke. Nah, ini ada install ya. Ada installing. Nah, ininya aja copy. Ini copy. Terus simpan deh di source code-nya. Nah, di sini. Paste. Nah, sama kan. Kayak gitu. Jadi tinggal kayak gitu aja.
Sama kalau teman-teman dari iOS mungkin sama kayak Pod ya. Pod juga kayak gitu ya. Cuman kita harus tahu aja path-nya dari mana. Nah, selain dari PubDev itu, teman-teman juga bisa, misalkan nih kita punya punya project dengan struktur kayak gini. Misalkan di laptop teman-teman itu ada mobile, terus ada eh, PDV course, misalkan di dalam mobile itu ya, di dalam PDV course ada core. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Jadi kalau misalkan kita ada di sini, kita mau memanggil core, berarti kan core sama BDForce ini sejajar ya di dalam mobile, di dalam eh, pet mobile ini, maka teman-teman bisa panggil di sini di PubSpec ini. Misalkan core titik 2 terus pet titik core kayak gini. Jadi teman-teman bisa langsung panggil modul core atau package core di PubSpec ini ya. Jadi nggak harus dari PubDev, tapi teman-teman bisa juga dari lokal. Kalau misalkan sifatnya rahasia ya, karena core itu rahasia, mungkin rahasia perusahaan atau teman-teman kunci teman-teman develop mobile pakai Flutter itu bisa di pet. Jadi itu bisa secara lokal dan bisa juga di Git. Jadi misalkan nih, saya kan kemarin juga saya sering ngeganti-ganti codingan yang dari PubDev itu ya. Misalkan, wah kemarin tuh saya sempat ngeganti location. Kita coba ke desktop. Nah, kan sebenarnya di sini tuh ada location. Nah, location ini, dependensi location ini. Pas saya coba untuk location ini, dia masih bisa enable mock location. Kan terkadang kita nggak mau ya kalau kita kalau kita masih bisa di mock ya location, apalagi kalau aplikasi-aplikasi kayak Gojek dan sebagainya, kayak Grab, itu kan nggak boleh ya kalau pakai mock location ini. Nah, untuk handle-nya berarti kan kita harus handle secara native by Android native sama by iOS native-nya. Nah, kalau iOS sih katanya untuk mock location ini udah ke handle, tapi untuk Android masih belum. Jadi, tapi bisa di handle, dan untuk iOS ini nggak bisa di handle katanya untuk mock location. Karena satu-satunya cara itu jailbreak. Nah, berarti dengan begitu saya harus ngerubah codingan si dependency location ini secara natifnya ya. Maka saya di clone, saya cloning di location. Nah, ini saya cloning, saya ganti. Misalkan saya punya dependensi ini hasil pop dari filter location ini yang tadi pubdev itu ya. Kita clone aja, clone. Nah, setelah di clone, simpan deh di dependensi kita ya. Core, terus sorry, core git core sih. Location, misalkan git URL. Nah, cukup kayak gini. Teman-teman tinggal declare kayak gini, terus pubget, itu yang source code dari Git itu bakal keambil semua ke sini. Jadi, yang selama ini, yang sepanjang ini saya ketahui, bisa 3 cara. Bisa dari pubdev-nya, dari Flutter-nya sendiri, bisa dari pet, dan bisa dari Git. Kayak gitu. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nah, terus ini dari sini udah semua kebahas ya dari sisi PubSpec ini. Aset sudah, font sudah, kita masuk ke yang lainnya. Nah, ini kalau teman-teman mau akses secara natifnya, ini ada Android sama ada iOS. Nah, kapan sih kita harus akses ini, Android sama iOS ini? Contoh, kalau teman-teman dapetin di PubDev itu memerlukan permission. Kayak teman-teman harus akses manifest. Nah, teman-teman harus tambahin permission dan sebagainya. Ini kalau di Android Studio suka ada merah-merah kayak gini, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau di running itu nggak ngaruhin error. Misalkan kalau teman-teman mau nambahin activity, bisa aja
Kalau teman-teman nemu di pubdev-nya itu harus nambahin activity apa, itu tambahin aja. Dan nama permission apa itu ditambahin aja di sini. Sama kayak teman-teman Android native ya. Nah, jadi kalau untuk Flutter ini tetap kita harus ada basic seminimal mungkinnya untuk dari setiap platform. Nah, untuk iOS apa? Misalkan untuk info.playlist. Nah, mungkin teman-teman ini sama ya antara Android manifest dengan info playlist ini. Jadi itu untuk permission. Jadi ada beberapa package yang teman-teman perlu permission. Contoh kayak location tadi, akses kamera mungkin, akses GPS, akses mikrofon, akses galeri dan sebagainya itu harus declare permissionnya ya. Nah, makanya kita harus mengunjungi ini. Maka setidaknya kita harus paham native-nya secara minimum. Terus apalagi? Nah, selain itu teman-teman juga harus paham ketika nambahin di main activity. Misalkan nih teman-teman kita akses main activity. Nah, terkadang sorry, bukan ini. Terkadang ada beberapa library yang membutuhkan kita untuk akses secara native-nya. Nah, ini misalnya di sini suka ada beberapa yang perlu ditambahkan. Ini meskipun merah-merah nggak apa-apa ya, kalau di-compile itu masih bisa kok. Ada yang perlu akses ke sini dan ada juga yang perlu diakses ke iOS-nya tadi. Cuman disarankan untuk membuka Android ini atau membuka iOS ini, kalau ini pakai Android Studio langsung ya, kalau ini pakai Xcode. Nah, ini misalkan runner. Nah, kita harus pakai app delegate. Nah, apa saja yang bisanya pakai ini? Contohnya kayak Google Maps, Firebase, dan sebagainya itu teman-teman harus nambahin sesuatu di sini. Contoh, kita lihat ya. Kita ke Firebase. Nah, kalau ke Firebase kalian kan harus nambahin Google Service, simpan di Android app. Jadi kita perlu akses setiap native-nya masing-masing. Nambahin class path, nambahin apply plugin, terus nambahin dependencies, nambahin intent filter. Ini di main activity-nya nambahin ini intent filter. Jadi ketika notif diklik maka akan masuk ke main activity. Terus, nah di application.java atau .kt untuk Kotlin, teman harus nambahin ini, Flutter Firebase Messaging, set plugin registrant, this. Itulah kenapa kita seminimalnya harus tahu untuk native-nya secara basic aja. Nggak apa-apa, nggak harus perdalam juga, yang penting basicnya aja. Nah, kayak ini, available, notification center, dan sweep. Nah, apalagi kalau misalkan kayak Maps, Google Maps Flutter. Nah, ini kan harus nambah import Google Maps kayak gini. Ini juga sama import. Begitupun kalau Android sih biasanya udah ke handle otomatis ya. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk setup untuk Android, biasanya udah ke handle. Tapi untuk iOS ya mau gak mau kita harus setup karena ini adalah produknya Google. Maka kemungkinan untuk produk-produknya Google itu lebih dipermudah lah. Oke, balik lagi ke Android Studio. Nah, kita udah tahu nih apa ya saja yang kemungkinan diganti ya. Tadi kan kayak app kita buat lagi di sini application.kt dan sebagainya. Dan kita juga bisa ngeganti-ganti di app delegate sweep. Jadi ini kadang kita juga harus masuk ke sini secara langsung. Nah, selanjutnya selain yang ada di sini kita masuk ke lib ya. Kita akan akses ke lib. Nah, di sini saya ada beberapa file yang udah saya siapin dari main, router, search style, dan sebagainya. Ketika teman-teman nge-create sebuah aplikasi Flutter, teman-teman bakal disajikan dengan main.dart ini.
Kodenya pasti nggak kayak gini ya. Ini sudah saya ganti sih. Itu bakalan kayak pokoknya ada default-nya teman-teman nanti. Nah, udah saya ganti, saya coba persimpel. Jadi teman-teman silakan bisa gunain main.dat yang pernah saya buat ini. Ini untuk localization, kita harus buat kayak gini ya. Kita harus deklarasiin material localization, Cupertino localization untuk untuk aplikasi iOS. Jadi teman-teman kalau mau mainin localization, kita harus deklar dulu ini. Dan ini kira-kira bahasa apa aja. Ini untuk lokalisasinya bisa ID sama EN. Itu untuk saya deklarasikan di sini itu Indonesia dan English. Nah, kalau ini untuk deklarasi apa? Ini untuk deklarasi material widget-widget dari material. Ini widget, semua widget ini untuk Cupertino itu untuk iOS. Jadi kalian harus delegate ketiga ini, terus deklarasiin lokal ID sama EN ini. Terus setelah itu ada deklarasiin static Android sama iOS. Nah, untuk Android sendiri itu pakai material app. Jadi teman-teman atasnya itu paling atasnya itu adalah material app. Untuk iOS itu Cupertino app. Nah, ini punya stylenya masing-masing. Kalau iOS teman-teman tahu sendiri kan ya. iOS itu lebih simpel. Ada apa? Ada cuman ada warna putih sama abu-abu kalau iOS itu. Nah, kalau Android itu lebih case-nya lebih berwarna ya. Nah, Cupertino app itu emang kita benar-benar ngikutin iOS banget, stylenya iOS banget. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngerasain desainnya iOS, Flutter ini cocok sekali karena kalau kita pakai Cupertino app, stylenya lebih kerasa banget kayak iOS native gitu. Nah, untuk lokal tadi, ini di lokal ini adalah kita deklarasiin default-nya itu apa. Nah, default-nya itu adalah ID. Nah, di sini saya deklarasiin bahwa di My App ini lokal default-nya adalah ID. Jadi ketika di sini saya panggil, ketika platformnya iOS atau bukan. Nah, menariknya di Dart ini, jadi kalau teman-teman pakai if else, itu nggak perlu if else secara eksplisit ya. Bisa tinggal kayak gini dalam kurung, jika platformnya iOS, maka pakai iOS lokal ini. Jika bukan, maka application Android lokal konteks gitu. Cukup kayak gini, ini udah mendeklarasikan if else. Misalkan masih panjang nih, ternyata jika web di sini masih bisa, misalkan platform ini is Fuchsia, is Linux, is apa, is iOS, misalkan. Tambahin lagi aja apa gitu. Dan seterusnya bisa bersarang ya terus. Terus localization delegates. Nah, ini tadi didelegasiin. Ini untuk orang-orang iOS mungkin nggak aneh ya dengan dengar kata delegate ini. Nah, ini tadi kita deklarasi ada localization apa aja. Ini supportnya, aplikasi ini support apa aja, yaitu ID sama EN. Nah, ini untuk theme. Nah, ini untuk theme ini saya buat satu file khusus di sini. Jadi biar simpel aja, theme, style theme data. Nanti untuk acak-acaknya atau tambah-tambahnya, kita di sini aja. Primary, misalkan color primary, ada accent color, misalkan apa, misalkan color, XFF, kan ini putih, jiwa. Nah, dan yang lainnya ya, teman-teman bisa pakai. Ada apa aja di sini? Ini kalau di Mac itu kontrol spasi ya. Saya lupa lagi kalau di bukan Mac apa ya. Ada background color, banner theme, bottom app color, dan sebagainya itu masih banyak kok pilihannya. Di sini saya hanya deklarasi dua ini. Jadi font family defaultnya itu adalah Montserrat.
Dan color primary itu adalah color primary yang deklarasi di aplikasi. Nah, ini kenapa saya tinggal panggil kayak gini? Ini karena udah diimport di sini, ini ada by default color. Nah, di sini kan ada file colors ya. Teman-teman bisa tinggal kayak gini, const color primary, misalkan const color ascent, misalkan color nah, bisa kayak gini dan sebagainya. Terus ke bawah banyak, silakan gitu. Jadi nggak harus ada kelas. Jadi bisa langsung aja deklarasinya sebanyak mungkin. Nanti tinggal panggil aja di sini misalkan color primary. Nanti langsung auto import dan import colors. Nah, untuk font family ini memang nggak ada deklarasinya, jadi harus sama dengan yang ada di sini. Di Montserrat. Nah, harus sama dengan ini. Jadi tinggal di copy aja, pas ke sini. Nah, kayak gitu. Terus selain main ada, ini kan main cuma segini ya. Ada debug show checked mode banner. Nah, kalau teman-teman dev Flutter, itu biasanya suka ada label di kanan sudut kanan atas itu adalah debug. Nah, kalau pengen ngilangin itu, tinggal di false-in aja. Misalkan meskipun itu debug, tapi teman-teman ngerasa risih misalnya dengan cek kata-kata itu dengan debug itu tinggal di false aja. Nah, untuk deklarasi root ini adalah deklarasi kita mau kemana aja gitu yang dideklarasiinnya. Jadi ketika apps pindah kemananya dideklarasiin di kelas router. Dan ini ada file router di sini. Terus home-nya itu adalah view pertama yang di-render ketika aplikasi berjalan. Jadi kalau teman-teman deklarasiin di home, misalkan di sini adalah splash, biasanya splash screen ya. Splash, maka nanti ketika aplikasi berjalan, maka yang pertama kali dimunculkan adalah splash screen. Nah, saya sini deklarasiin main view. Oke, sekarang kita ke router. Nah, kalau router, saya seringnya deklarasi kayak gini. Ini udah langsung dideklarasiin kayak gini. Route to sama move to. Sebenarnya secara teori atau secara penggunaan dari dokumentasinya itu kita harus pakai kalau mau navigasi itu kita harus navigator bisa nggak ya sini push name konteks misalkan material page route builder kan capek ya kalau harus ngetik kayak gitu berulang kali. Nah jadi karena saya ngerasa capek dengan nulis itu, maka saya buat static method di kelas router ini. Jadi teman-teman tinggal panggil route to main view, route to main stateful, route to detail stateful, dan default itu route to main view. Jadi tinggal kayak gini aja, langsung kepanggil nanti. Nah ini apa di dalam kurung? Ini adalah konteks sebenarnya. Karena konteksnya nggak kepake, nih, kami bisa lihat ya, function build context, karena konteksnya nggak kepake, jadi saya kasih ini aja. Nah, di Dart ini, kita bisa pakai langsung tanda panah kayak gini, kayak di apa ya, kayak di PHP ya, kalau nggak salah bisa kayak gini. Bisa juga kayak gini. Nah, itu code-nya sama aja, cuman kalau misalkan teman-teman lebih simpel, saya sering baca kayak gini, kalau emang itu cuman pendek ya, cuman satu baris. Tapi kalau misalkan udah 2 baris itu nggak bisa kayak gitu kayaknya. Harus misalkan final A sama dengan 0, maka return view. Nah, kalau udah berdua kayak gini kan harus pakai kurung kurawal ya. Kalau cuma satu baris ya cukup gini aja. Oke, ada router, masuk ke main ya. Masuk ke search dulu. Nah, kalau teman-teman sering buka WA mungkin, ada icon search di atas ya. Nah, icon search di atas itu, ketika diklik kan langsung munculin teks keyword itu ya, langsung full screen itu kan.
si app bar-nya langsung ke pinggir. Jadi di tengah-tengahnya itu tinggal POM inputan. Dan hanya ada tombol back di sebelah kiri dan tombol hapus di sebelah kanan. Nah, untuk membuat kayak gitu, kita harus pakai search delegate ini. Kita harus pakai search delegate ini. Jadi teman-teman bisa tahu nanti search delegate itu untuk apa, yaitu untuk ini. Nah, kita balik dulu ya ke sini ya. Nah, di sini ada stateful, ada string route name. Ini kalau misalkan kita mau pakai routing, ada route name ini underscore main. Ini untuk deklarasiin router di sini. Jadi kalau misalkan route-nya settingnya name-nya adalah name dari main, maka dia masuk ke main. Kalau name routingnya adalah main stateful, dia masuk ke main stateful. Dan seterusnya. Jadi jangan lupa untuk deklarasiin static const string route name. Di sini saya coba kita coba buka apps sambil buka apps ya. Oke. Untuk teman-teman yang nanti mau nyobain apps-nya, itu tampilannya kayak gini. Saya sambil jelasin dulu ya. Untuk main ini akan kita sediakan tab. Mana sih? Nah, ini adalah tab controller. Jadi pada view main ini, kita punya 2 tab, bisa lain kayak gini. Nah, teman-teman di Flutter ini harus terbiasa dengan Directive UI ya. Karena mau gak mau kita bakalan pakai Directive UI. Kalau teman-teman dari iOS kan harus pakai Swift UI ya. Nah, Swift UI ini gak bakal jauh sih sama Flutter ini. Jadi dia terus ke bawah, kodenya itu terus ke bawah. Untuk Directive UI ini terus ke bawah ya. Dan itu semakin dalam, semakin ke kanan. Directive UI itu kayak gitu. Terus lengthnya 2, ini berarti didefinisikan bahwa tab ini punya 2. Terus untuk tabnya sendiri, ini app bar ini adalah toolbar yang ada di atas dengan teksnya main view. Di tab bar ini ada colornya kan, kita suka lihat tab di bawahnya itu kan suka ada warnanya putih atau apa. Saya di sini deklarasiin kuning. Ya, terserah kalian ini mau diisi apa. Terus tabsnya itu ada 2. Tadi kan di sini ada 2. Maka di sini juga harus 2. Kalau lebih atau kurang, dia akan respon error. Nah, kalau di sini pas 2, di sini ada home sama ada info. Dengan ikonnya, icon home sama icon info. Nah, kalau pakai Android Studio, teman-teman bakal bisa tahu kalau kita pakai icon home, itu kayak gimana. Tapi kalau pakai ini, font awesome, home. Nah, itu nggak ketahuan karena itu di luar ya. Tapi kalau pakai dari material itu bisa ketahuan. Terus di body-nya itu atau di bawah app bar-nya itu kita munculin tab bar view atau view dari setiap tab-nya itu. Yaitu ada main stateful sama main stateless. Nah, ini udah ke build ya. Kita coba lihat dulu aplikasinya. Nah, kalau teman-teman nge-running, aplikasinya kurang lebih kayak gini. Jadi teman-teman, untuk keseluruhan mainnya itu, main view itu, dari sekian banyak codingan itu, tadi ada main view, ada 2 tab, ngasilin segini. Kayak gitu. Ini untuk app-nya. Jadi ada 2 tab kayak gini. Tadi kan indikator color-nya kuning ya. Ini ada kuning, pakai icon home sama icon info. Dan ini adalah body nih. Yang di bawah kuning itu adalah body. Yang ada tadi tab bar view itu. Nah, kayak gini teman-teman.